Apakah sudah bergabung semua Nanda ke dalam Zoom link kita pada hari ini? Kalau sudah, Ibu akan membuka bimbingan kita pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabar Nanda? Semoga dimanapun kalian berada dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam melakukan proses pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, sekarang sebelum Ibu memulai atau membacakan topik apa kita pada hari ini, kita akan mengambil absen terlebih dahulu ya. Nah, dalam link Zoom hari ini, apakah ada Ananda yang tidak hadir dalam keterangan ataupun tidak ada keterangan? Baik, kalau tidak ada, berarti hadir semua ya Nanda. Nah, sebelum kita memulai proses bimbingan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu supaya kita akan lancar dalam bimbingan klasikal walaupun dalam bentuk via Zoom kali ini. Oke Nanda, baik. Sebelum kita memulai pembelajaran bimbingan klasikal pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Baik, di sini Ibu akan menyampaikan topik kita pada hari ini, yaitu tentang bersikap jujur. Nah, apakah Nanda tahu apa itu sikap jujur? Nah, betul, sikap jujur itu adalah merupakan sikap moral yang mencerminkan keterbukaan, keaslian, dan kesesuaian ataupun ucapan, tindakan satu hati nurani seseorang terhadap kenyataan yang sebenar-benarnya. Tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Baik, tujuan Ibu dalam mengambil topik ini adalah supaya Ananda bisa tahu, karena dalam kehidupan sehari-hari ini kita harus bersikap jujur terhadap semua yang kita lakukan pada sehari-harinya. Karena sikap jujur itu cerminan dari orang untuk menghargai kita ya Nanda. Nah, sebelum kita lebih lanjut, apakah Nanda semua sudah siap dalam pembahasan materi yang sudah Ibu sampaikan topiknya pada hari ini? Sudah, bagus. Terima kasih Nanda. Baik, kita akan lanjut pada topik kita pada hari ini, yaitu yang kedua adalah cara menerapkan sikap jujur. Mohon kepada Nanda dibaca dulu ya PPT Ibu pada hari ini, nanti Ibu akan memberikan simpulannya. Baik, sudah bisa Nanda? Baik, sekarang Ibu akan memberikan kesimpulan terhadap cara menerapkan sikap jujur. Yang pertama, dengan cara membiasakan diri berkata-kata benar dan tidak mengada-ngada. Caranya bagaimana? Caranya itu seperti Ibu berikan contoh satu. Seperti kita sedang dalam kelas, terus kita melihat barang teman kita tinggal di dalam kelas ini. Sementara kita ini udah mau pulang. Nah, terus kita melihat barang ini, tetapi temannya udah pulang. Apakah kita hanya berdiam tanpa berbicara, tanpa memberitahukan teman lain karena barang temannya kita ini tinggal? Apakah diam kita Nanda? Baik, jawabannya tadi tidak diam. Benar, kita itu tidak boleh diam ketika ada barang teman kita yang tinggal di kelas sementara dia itu sudah pulang. Caranya yaitu kita harus bersikap jujur. Kita harus menitipkannya kepada teman yang lain supaya dia memberikannya kepada yang teman kita yang sudah ketinggalan barang ini, atau kita memberikannya langsung kepada teman kita ini. Nah, itu cara menerapkan sikap jujur ya Nanda. Yang kedua,
Seseorang juga harus berani mengakui kesalahan yang telah diperbuat. Contohnya ibu berikan seperti ini. Ketika Ananda lagi di rumah, terus Ananda itu menghilangkan salah satu barang kakak atau adik Ananda. Dan kemudian orang tua Ananda ini bertanya, di mana barang ini, kakak, adik, atau Uni, ataupun itu. Nah, terus Anda menjawab, tidak tahu Bu, atau mungkin sama adik Bu, gitu. Itu tidak boleh ya Anda. Itu kita harus bersikap jujur, mengatakan sebenarnya jujur dari apa yang sudah kita perbuat tanpa menyalah-nyalahkan orang lain. Nah, yang ketiga yaitu tidak melakukan tindakan curang seperti mencontek saat ujian, berbohong kepada orang lain, atau kepada orang tua. Nah, itu ya Nanda sudah mengerti tentang cara menerapkan sikap jujur. Nah, selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi sikap jujur. Yang pertama, faktor yang mempengaruhi sikap jujur yaitu dari lingkungan keluarga. Mengapa ibu bilang dari lingkungan keluarga? Ada yang tahu? Nah, benar. Dijawabkan oleh Nuli itu benar. Beri tepuk tangan kepada Nuli. Baik, ibu akan menjelaskan sedikit karena kenapa faktor yang mempengaruhi sikap jujur terdapat pada lingkungan keluarga. Karena keluarga merupakan tempat awal anak belajar tentang nilai dan moral. Ya Ananda, orang tua yang memberikan contoh perilaku jujur akan lebih mudah menanamkan kejujuran pada anaknya. Berbalik dengan ketika ada orang tua yang tidak mengajarkan anaknya jujur, itu akan sangat mempengaruhi pada lingkungan sekitarnya dan juga pada anaknya sendiri, karena bisa berdampak pada nanti anaknya ini tidak disukai oleh orang, dijauh oleh temannya. Kan banyak lagi contoh-contoh lainnya ketika anak ini tidak bersikap jujur. Nah, kepada Ananda semua di sini yang ada pada link Zoom Ibu pada hari ini, semoga Ananda dalam keluarga bersikap jujur ya. Ya, bagus. Nah, selanjutnya yaitu kedua ada faktor sosial, yaitu seperti teman dan masyarakat. Nah, pada lingkungan ini, teman atau masyarakat yaitu dapat memperkuat atau justru melemahkan sikap jujur tergantung nilai yang berlaku tersebut. Nah, kita harus tahu bagaimana anak ini berperilaku di rumahnya, apakah dia jujur ataupun bohong ataupun apa itu akan terlihat nanti ketika dia di luar bersama temannya atau lingkungan masyarakatnya. Nanti itu akan kelihatan bagaimana anak ini bersikap jujur atau pembohong ya Ananda. Dan media massa dan teknologi juga dapat memberikan pengaruh melalui tayangan atau konten yang mengajarkan nilai-nilai tertentu, baik positif maupun negatif. Tahu nggak apa contohnya? Yang bisa memberikan contohnya, lambaikan tangannya. Baik, silakan kepada Ria. Bagus, jawaban yang tepat. Beri aplaus kepada Ria. Ya benar, itu tentang berita hoax. Berita hoax ini kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ataupun dimanapun kita berada, kita pasti akan mendapatkan satu berita yang hoax. Contohnya itu pengalaman ibu
yaitu pada tahun 2022. Waktu itu kan ada fenomena gempa bumi ya Nanda. Terus gunungnya ini sebenarnya isinya itu air. Jadi ada salah satu oknum yang menyebarkan di media sosial tentang tepatnya pada jam 3 pagi dini hari nanti akan ada gunung meletus. Nah, itu yang pertama. Terus ada juga oknum ini yang mengirim foto atau memasukkan suatu foto, mengupload foto dalam media sosialnya tentang gambar gunung meletus ini ya Nanda. Nah, ini sangat berbahaya sekali untuk kita, untuk semua orang yang dekat dengan gunung tersebut, termasuk ibu ya Nanda. Pada saat itu namanya juga hoax. Tapi bagaimana dengan masyarakat yang tidak tahu hal ini? Pasti mereka mengiranya ini berita yang real atau berita yang sebenarnya. Nah, pasti mereka panik ataupun nggak tahu harus ngapain, ataupun pasrah atau kayak gimana, mereka tidak tahu. Nah, maka dari itu kita perlu bersikap jujur dan tidak perlu percaya terlebih dahulu terhadap media massa ini, karena media massa ini juga banyak hoaxnya ya Nanda. Baik, sekarang dari penjelasan yang sudah Ibu berikan ini, apakah ada Ananda yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, di sini Ibu akan bertanya pada satu orang, yaitu yang mau siapa? Baik, kepada Vela silakan. Baik, Vela bersedia untuk menjawab pertanyaan Ibu. Baik, kepada Vela, dengar pertanyaan Ibu ini baik-baik ya. Pertanyaannya itu, apa sih contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari yang Vela lakukan? Silakan jawab. Baik, jawaban yang tepat. Berikan tepuk tangan kepada Vela. Oke, jawaban Vela ini tentang contoh dari faktor yang mempengaruhi perilaku jujur, yaitu tentang teman. Vela menjawab banyak temannya yang tidak berkata jujur kepadanya. Contohnya tentang saat Vela ingin berpergi main ke rumah teman. Nah, situ teman Vela ini mengatakan bahwa dia akan menjemputnya 5 menit lagi. Tapi ternyata ayo gimana tanggapannya teman-teman kalau yang seperti itu? Teman-teman Vela gimana tanggapannya? Pasti kita sakit hati ya, karena teman kita ini tidak jujur. Nah, bagaimana salahnya kalau teman Vela ini mengatakan, iya Vela, nanti ya kalau sudah selesai saya kabari lagi untuk menjemputnya. Bukan malah mengatakan, iya Vela, 5 menit lagi saya sampai. Nah, di situ kan Velanya sudah menunggu lama-lama, sudah berkemas, berdandan, tetapi temannya malah lama datang. Nah, itu juga termasuk sikap yang tidak jujur ya Ananda, itu tidak boleh. Baiklah, karena sudah ada yang maju karena sudah ada yang bersedia menjawab pertanyaan Ibu. Nah, sekarang kita tutup lagi. Apakah Ananda sudah memahami tentang materi yang sudah Ibu berikan pada hari ini? Baik, Ibu akan
memberikan kesimpulan terkait dengan materi kita pada hari ini tentang sikap jujur. Sikap jujur itu juga termasuk sikap yang sangat dibutuhkan dalam sehari-hari, yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap jujur itu suatu tindakan yang sangat-sangat dihargai oleh orang lain. Kalau kita tidak bersikap jujur, pasti kita itu tidak dihargai oleh orang lain, ataupun teman, orang-orang sekitar. Nah, kita akan dijauhi, dikucilkan, dibully karena kita tidak bersikap jujur pada suatu tindakan yang sudah kita lakukan. Dan juga kita tidak boleh lari dari kesalahan. Kalau kita memiliki kesalahan satu aja yang tidak jujur, maka 1000 kebenaran itu tidak akan pernah percaya lagi pada seseorang yang baik. Nah, sebelum kita tutup, langkah baiknya kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah Nanda, absen tadi sudah Ibu ambil, terkait dengan materi sudah Ananda semuanya sudah bisa, sudah mengerti juga, dan semoga Ananda bisa berperilaku jujur dari sekarang sampai kapan-kapannya saja ya Nanda. Baiklah, Ibu tutup. Kalau ada Ibu salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.